Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Udah sehat? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cinta ini. Langkah yang kedua, marilah selawat sampaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan kalau junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran, silakan kepada teman-teman untuk membaca ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, proses belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, ibu absen terlebih dahulu ya. Iri ada hadir. Devi ada juga ya. Rajinnya anak lokal Dewi. Dera ada juga. Alhamdulillah. Nah, baik, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Wali Songo. Kamu harus mau nggak? Nah, di sini ada 9 nama-nama Sunan Wali Songo ya. Ada 9, yaitu yang pertama Sunan Gresik atau nama panjangnya Maulana Malik Ibrahim. Kedua yaitu Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang Maulana Makdum Ibrahim. Keempat Sunan Kalijaga Raden Syahid. 5 Sunan Giri Raden Ainul Yakin. Keenam Sunan Derajat Raden Kasim. 7 Sunan Kudus Raden Ja'far Shadiq. 8 Sunan Muria Raden Umar Syahid. 9 Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah. Nah, Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para Wali Songo di tengah-tengah masyarakat tidak dipandang sebagai sebuah ancaman. Para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama Hindu-Buddha sebagai media dakwah. Dengan sabar sedikit demi sedikit, Wali Songo memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam unsur-unsur lama yang sudah berkembang. Perjuangan Wali Songo dalam dakwah nyaris konflik karena Wali Songo sangat halus dalam
mengajar masyarakat, dan semua dilakukan dengan jalan damai. Yang kedua yaitu peran Wali Songo terhadap peradaban manusia. Dakwah Islam pada masa awal lebih tertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun, ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan kerajaan, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Kemajuan dakwah di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para pengusaha dan para wali sebagai penasehat dalam pemerintahan. Hal ini turut memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam dan sekaligus kebudayaan di tanah Indonesia. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya untuk mendengarkan ibu di saat berbicara dan menjelaskan ya, dan apa yang ibu tulis harap dicatat. Ibu berharap jangan berbicara dulu lah, kita saling bergantian gitu kan. Jadi ibu menjelaskan, Ananda diam atau bertanya gitu kan dari apa yang ibu jelaskan. Jadi ibu harap jangan ribut dulu ya. Nah, ibu lanjut. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia yang juga para wali songo menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepohan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan hasanah, merupakan kebudayaan yang harus dijaga. Kehadiran masjid dapat diterima oleh masyarakat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Yang selanjutnya itu teladan spiritual dan intelektual. Wali Songo memberikan peranan yang sangat besar terhadap perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Mereka mempunyai kemampuan spiritual dan juga intelektual yang mumpuni. Hal tersebut tercermin dari karya-karya mereka dalam menciptakan lagu, cerita wayang, dan simbol-simbol agama lain yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Selain ahli dalam bidang keagamaan, kesenian maupun teknologi, juga ahli tata negara. Raden Patah menjadikan Sunan Kalijaga sebagai penasehat kerajaan. Ia menjadi tempat bertanya bagi raja, terutama dalam masalah-masalah keagamaan maupun politik. Bahkan di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan dan bahkan menjadi raja pertamanya seperti Sunan Gunung Jati. Dalam menjalankan dakwah di Jawa, para wali songo lebih mengedepankan kearifan lokal dan menyikapi tradisi setempat. Sebagai seorang sufi, para wali songo bersikap toleran dalam menjalankan dakwah. Bahkan tidak jarang seni dan tradisi setempat dijadikan media dakwah untuk menarik masyarakat masuk Islam. Memahami dan menghayati biografi, sejarah, perjuangan, dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, maka dapat diambil hikmah dan pelajaran untuk dijadikan teladan. 1. Semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. 2. Sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat.
3. Sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dalam penjajahan asing. Nah, mungkin itulah penjelasan dari Ibu pada hari ini. Jikalau ada dari anak-anak Ibu semuanya yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Pelajaran yang kurang jelas, ya kan, boleh ditanyakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin untuk anak-anak Ibu semuanya, apa yang Ibu jelaskan tadi ya, baik di papan tulis ataupun yang Ibu bicarakan lewat. Jadi untuk anak Ibu semuanya dicatatlah, minggu depan Ibu lihat kembali catatannya gimana gitu kan. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sekian, dan kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.